Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman mahasiswa sekalian. Yang saya hormati Pak Ali Fikri Hasibuan, Ketua UPT PKK Unimed. Ada Mas Fikri, ini masih sama orangnya dari tahun sebelumnya ya Mas Fikri ya. Kayaknya betah ini Pak Fikri ya, Pak Ali Fikri ya. Mas Fikrinya betah ini di UPT PKK ini. Dan yang saya banggakan juga teman-teman sekalian yang berhadir pada acara webinar kita hari ini. Pertama-tama terima kasih sebelumnya nih Pak Ali Fikri, saya ucapkan sudah kembali diundang untuk sedikit berbagi dengan teman-teman mahasiswa. Ya mudah-mudahan nanti apa-apa yang kita sharing, apa-apa yang kita bagikan itu mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pengembangan bisnis teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Oke, baik teman-teman sekalian, sebelum saya share screen, saya ucapkan selamat terlebih dahulu pada tadi disampaikan ada lebih kurang 30 tim ya Pak Ali Fikri ya yang berhasil mendapatkan pendanaan sampai tahap ini. Teman-teman patut berbangga diri juga karena di antara mungkin puluhan ribu mahasiswa Unimed hanya beberapa teman-teman ini yang bisa sampai ke tahap ini, dan ini saya harapkan bisa teman-teman jadikan sebagai salah satu sarana ataupun peluang untuk mengembangkan diri. Nah, itu lebih penting, dan juga nanti ke step berikutnya adalah mengembangkan bisnis teman-teman sekalian. Karena kalau kuliah itu saja Pak Ali Fikri, kalau cuma belajar di kelas aja IPK setinggi mungkin agak kurang terasa dia ya Pak Ali Fikri ya. Dan nanti ujung-ujungnya ketika sudah wisuda mungkin akan ada sedikit penyesalan gitu. Kenapa kita tidak memaksimalkan peluang-peluang lain yang ada di kampus gitu. Padahal itu sangat banyak sekali terbuka peluang-peluang selain tentunya belajar di ruang kelas gitu. Bukan artinya kita tidak harus memiliki nilai gitu ya. Nilai yang bagus itu suatu standar minimal. Selebihnya itu memang harus kita lengkapi dengan pengembangan diri kita dengan berbagai kegiatan. Baik, Pak Ali Fikri dan teman-teman dari UPT PKK yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, izin share screen. Sebentar. Oke. Kelihatan Mas Fikri untuk slide yang saya share? Terlihat Mas. Terlihat ya? Oke, PowerPoint-nya ya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini lebih kurang ini durasi saya berapa lama Mas Fikri untuk penyampaian materi? Kurang lebih 1 jam, Mas. Kurang lebih 1 jam ya. Oke, baik. Pada waktu yang lebih kurang sejam ini, izinkan saya diminta dari teman-teman UPT PKK untuk sharing-sharing salah satu teknik ya dalam marketing online yang kita sebut itu dengan SEO ya. Ini mungkin ada di antara teman-teman yang sudah tidak asing lagi dengan istilah ini, atau mungkin ada juga mungkin yang baru kali ini mendengar istilah SEO ini. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi kita, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fahrizal Barus, gitu ya. Saya suku Karo, kalau dilihat dari marganya, dan tadi saya lihat juga ada peserta yang marganya sama dengan saya ini, Pak Fikri ya. Ada yang mahasiswinya ini. Boleh dipanggil saya Bang Fahri, boleh, Mas Fahri juga boleh. Jadi walaupun saya orang Karo ya, karena kemarin agak lama juga di Jogja ya, kadang agak membranding diri dengan panggilan Mas gitu ya. Teman-teman sekalian, ini beberapa pengalaman saya pernah terlibat di pendirian ini medanmarketer.id. Kemudian juga di Jogja kemarin ada komunitas sedekah ilmu, di mana komunitas ini kita rutin untuk sharing-sharing ilmu-ilmu terkait dengan digital marketing. Kemudian saya juga praktisi dan pembicara digital marketing, dan sampai sekarang sejak tahun 2020 kemarin saya juga bertindak sebagai kepala sekolah nih teman-teman sekalian.
kepala sekolah di SMA Islam Plus Askia Medan, yang kalau teman-teman tahu ini di Jalan Tuasan ya letaknya ya. Setelah SMA Al-Ulum itu, agak ke arah Jalan Krakataunya. Oke, kita sama, saya alumni dari Unimed juga, dan ini agak-agak mungkin agak jauh sedikit ya. Saya jurusan fisika di Unimed angkatan 2006. Alhamdulillah wisuda di 2011, kemudian 2013 saya kembali melanjutkan ke jenjang selanjutnya fisika Universitas Gadjah Mada tahun 2013 sampai 2016. Nah, ini beberapa pelatihan yang sudah saya pernah ikuti, pelatihan SEO, sosial media, Facebook, Google Ads, dan lain sebagainya. Saya mulai berkecimpung di dunia digital marketing ini sejak tahun 2013. Saya ingat betul itu Januari 2013 itu awal mula saya bersentuhan dengan dunia digital marketing. Jadi lebih kurang ya 9 tahunan lah, lebih kurang hampir 9 tahunan. Dan pada saat itu pertama sekali memang yang saya pelajari adalah mengenai SEO ini, Search Engine Optimization. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut apa ini Search Engine Optimization dan lain sebagainya. Dan pada waktu itu saya berpikir bahwasanya dunia digital marketing itu hanya sebatas SEO saja. Nah, ini yang awal mula saya belajar dulu. Jadi yang tahunya saya digital marketing itu atau internet marketing itu hanya sebatas SEO saja. Tapi sering berjalannya waktu, saya berangkat ke Jogja gitu ya, dan saya bersyukur pada waktu itu berangkat ke Jogja karena di sana memang boleh dikatakan tempat atau surganya bagi para peminat dunia digital marketing. Di Jogja itu luar biasa sekali pelatihan-pelatihannya, bahkan mungkin di kota-kota lain itu pelatihannya diselenggarakan dengan berbayar, dengan ilmu-ilmu premium yang berbayar, tapi kalau di Jogja itu ilmu premium yang dikasih secara gratis. Jadi kalau saya kemarin di Jogja itu sebenarnya lebih banyak belajar ilmu digital marketingnya daripada kuliah fisikanya sendiri. Makanya kalau normalnya kuliah S2 itu 2 tahun, tapi saya molor 1 tahun, jadi selesainya itu 3 tahun. Ini teman-teman sekalian sedikit perkenalan dari diri saya, mungkin supaya agak lebih interaktif ya. Saya minta mungkin teman-teman perwakilan dari tim kelompok ini bisa share di kolom komentar untuk produk ataupun bisnis teman-teman sekalian itu bergerak di bidang apa. Boleh teman-teman perwakilan dari masing-masing kelompok, silakan. Atau ketua kelompoknya boleh. Kata kunci bisnisnya itu tentang apa gitu, singkat aja, 2 kata atau 3 kata, boleh silakan. Supaya nggak mau nonton juga ya Mas Fikri ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ya monggo silakan. Oke, wait, ini kok nggak muncul ya? Sebentar. Belum ada yang ngetik ya Mas Fikri ya? Oke. Ayo teman-teman. Silakan teman-teman. Bisnisnya itu bergerak di bidang apa? Boleh di-share di kolom komentar. Tidak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ini takutnya ini jangan sampai ini jam-jam rawan ini Mas Fikri soalnya ini kan. Jadi coba silakan. Belum ada ya Mas Fikri ya? Atau di tempat saya nggak muncul ya? Sepertinya memang belum ada nih Mas. Ayo teman-teman. Memang belum ada ya? Oke. Boleh diketik langsung. Ya boleh diketik langsung di kolom obrolan atau di kolom komentar silakan. Yo, biar saya tahu teman-teman ini benar-benar on gitu menyaksikan webinar kita hari ini. Jangan hanya sekedar online aja gitu, tapi orangnya mungkin rebahan dan lain sebagainya. Izin Pak, chatnya disable Pak. Izin Pak, Chatnya disable. Mas Fikri mungkin. Oke, sorry. Oke. Ternyata kesalahan di sini. Oh. Boleh diketik teman-teman. Oke. Mohon maaf. Silakan teman-teman sekalian. Kata kunci bisnisnya itu terkait apa gitu? Boleh silakan di sharing.
Biar saya tahu juga ini sedalam apa ini materi yang mau saya sampaikan pada hari ini. Sudah ada belum ya, Mas Fikri ya? Sudah bisa, udah disable, udah bisa atau belum, teman-teman? Cek. Nah, kalau saya muncul ya? Muncul, muncul, Mas. Muncul ya. Oke. Silakan teman-teman. Oke, Oke, makanan. Mas. Oke. Kalau bisa 2 kata ya teman-teman sekalian ya, supaya lebih spesifik dia. Saya tahunya makanan kan ada banyak tuh jenisnya gitu kan. Apa gitu? Minuman kekinian, oke, baik. Boleh kita tunggu yang lain. Wedang jahe, oke, bagus. Silakan yang lain. Mie instan, makanan penutup, ice cream, minuman jelly, bakso kulit pisang, oke. Silakan yang lain boleh. Kebab, oke, banyak makanan kayaknya nih Mas Fikri ya. Cemilan, pokcoy, aneka makanan pedas, oke, baru masuk semua ini. Donat, kebab, edible spoon, oke. Kuliner, kerupuk hati batang pisang, frame 3D, oke, baik. Oke, cukup enough saya rasa teman-teman. Terima kasih untuk partisipasinya ya. Oke, baik. Dari produk-produk yang tadi, oke, luar biasa sekali. Memang kreatif-kreatif ya dari teman-teman sekalian. Oke, izin saya kembali. Oke, kelihatan PowerPoint-nya, Mas Fikri? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya. Oke, saya khawatirnya. Oke, baik. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya masuk spesifik berbicara tentang SEO ya, Search Engine Optimization, sedikit ini saya menyinggung bahwasanya SEO itu hanya salah satu saja ya dari begitu banyaknya teknik ataupun strategi yang bisa kita gunakan dalam konteks digital marketing ya. Dan sekali lagi perlu saya tekankan di awal ini disclaimer-nya bahwasanya tidak semua jenis usaha ataupun bisnis ataupun produk itu sesuai pemasarannya dengan teknik SEO gitu ya. Jadi nanti ada beberapa mungkin yang akan saya sampaikan. Jadi teman-teman silakan disesuaikan saja gitu. Tapi banyak juga memang jenis bisnis itu yang cocok gitu teknik marketingnya atau pemasarannya itu dengan teknik SEO. Ini lebih kurang ada beberapa yang sudah mungkin kita sering dengar ya teman-teman sebelum kita masuk ke inti kita sebagai pengantar dulu. Yang pertama, ini email marketing. Ini mungkin kita sering ya dapat spam email ya, promosi apakah dari AirAsia, dari maskapai penerbangan, dari marketplace dan lain sebagainya. Ini salah satu teknik dari digital marketing ya. Walaupun ini untuk email marketing ini ya sedikit lebih tidak familiar gitu dibandingkan teknik-teknik digital marketing yang lainnya. Oke, kemudian yang kedua, ini marketing tekniknya yang bisa kita gunakan adalah dengan berjualan di marketplace dan atau e-commerce gitu ya. Perbedaannya kalau marketplace ini yang sebagaimana kita ketahui ya, Tokopedia, Lazada, Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Tapi kalau e-commerce itu lebih kepada suatu bisnis dia punya website sendiri gitu ya. Di mana di website itu juga menyediakan fitur untuk pemesanan secara online. Jadi bisa juga di situ ada fitur transaksinya juga. Jadi kalau marketplace itu mungkin lebih umum ya, banyak orang yang jualan di sana. Tapi kalau e-commerce itu dia masuk kategori hanya di situ hanya satu bisnis saja, hanya satu brand saja yang jualan di situ. Tapi dilengkapi dengan fitur-fitur keuangannya, transaksinya, pemesanan dan lain sebagainya. Ini bisa juga dipilih. Nanti coba teman-teman renungkanlah ini cocoknya di mana ini, teknik yang mana untuk bisnis teman-teman sekalian. Kemudian berikutnya yang ketiga ada konteksnya itu konten marketing. Jadi kalau konten marketing ini bahasa mudahnya itu adalah teknik marketing yang terselubung. Jadi bukan hard selling dia, tapi lebih kepada soft selling. Ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa saja komposisinya itu membuat konten yang sifatnya edukasi gitu ya, tapi di tengah-tengah itu menyelipkan produk teman-teman.
Kontennya itu ya bisa bervariasi tentunya ya, bisa berbentuk video, bisa berbentuk flyer gitu ya, infografis dan lain sebagainya. Jadi kalau bahasa lainnya juga ini sharing-sharing terlebih dahulu, kemudian selling-selling kemudian. Dan ini biasanya kalau teknik yang content marketing ini lebih apa ya? Memang lebih lama dia prospeknya, tetapi dia lebih dalam jangka waktu yang lama itu bertahan, karena di sini loyalitas dari konsumen itu akan sangat bisa kita dapatkan. Ini kalau untuk teknik konten marketing ya teman-teman sekalian ya. Jadi kalau misalkan saya ambil contoh, teman-teman punya usaha makanan gitu ya, teman-teman buat akun Instagram yang sifatnya itu public account gitu ya, akun publik, tapi yang nggak langsung di situ tentang produk teman-teman. Jadi teman-teman buat konten-konten di Instagram tersebut tentang info kuliner di Medan atau info kuliner di Sumatera Utara gitu. Tapi sesekali diselipkan promosinya gitu. Jadi dia lebih terselubung dia marketingnya. Jadi bisa dikemas dengan teknik tersebut. Kemudian yang keempat juga ada ini influencer marketing ya. Kita bisa pakai endorse. Ini udah sering kita dengar. Satu lagi yang apa istilahnya itu paid promote ya. Kalau bukan artis ataupun tergolong influencer itu kan, kalau tergolong influencer baru namanya endorse ya kan. Tapi kalau di luar itu ya paid promote gitu ya. Misalkan kalau kayak akun-akun yang sudah besar di Medan ini, Medan Talk ya kan, kita bisa paid promote di situ. Tapi untuk melihat akun yang bisa kita jadikan pilihan untuk paid promote, ini bukan hanya dilihat dari followernya saja ya teman-teman sekalian ya, karena follower itu bisa dibeli gitu ya. Banyak juga follower itu robot. Tapi yang kita lihat adalah akun yang memang interaksinya itu tinggi gitu. Interaksi ini bisa kita lihat dari like-nya, dan terlebih lagi kita lihat dari orang yang berkomentar di setiap postingannya. Jadi jangan tertipu kalau untuk mencari akun yang paid promote itu hanya dari followernya saja ya, tapi dari interaksinya, atau kalau bahasa digital marketingnya itu engagementnya. Jadi engagement itu dalam bentuk komentar ataupun dalam bentuk like-nya. Itu bisa, kalau tinggi berarti bisa dijadikan pilihan untuk paid promote-nya. Kemudian teknik yang lain teman-teman, affiliate marketing. Kalau affiliate marketing ini bahasa mudahnya gimana ya? Teman-teman menyediakan link pemesanan untuk produk teman-teman sekalian, kemudian nanti orang ini nge-share linknya ini. Jadi setiap ada orang yang beli melalui link tersebut, gitu kan, orang yang nge-share linknya itu dapat komisi. Ini mungkin agak-agak sedikit lebih tingkat lebih lanjut lah ya. Ini saya rasa tidak usah terlalu kita bicarakan gitu. Kalau yang terkenal itu kan seperti affiliate Shopee gitu ya. Itu yang sekarang ini sedang booming-boomingnya. Yang sering kita mungkin lihat suatu postingan di Facebook tapi ada link Shopee-nya di situ. Memang nggak nyambung gitu ya. Videonya itu tentang mungkin cuplikan film tapi ada link Shopee-nya gitu. Jadi itu bagian dari affiliate marketing Shopee-nya. Oke. Ini teman-teman, kemudian yang keenam ada instant messaging marketing ya. Ini apakah melalui WhatsApp marketing gitu, ataukah melalui Telegram dan lain sebagainya. Jadi bisa dipilih. Dan ini yang menjadi fokus kita hari ini teman-teman sekalian. Kita bicara tentang SE ya di sini ya. SE ini singkatan dari search engine, dan social media. Jadi SE ini adalah search engine dan SM ini adalah social media marketing. Jadi kalau kita bagi, ini kita mulai masuk lebih mengkerucut diskusi kita. Jadi kalau dalam konteks SE dan SM marketing ini, dia dibagi menjadi dua bagian besar dulu. Jadi ada SEM istilahnya itu ya. Istilah ini nggak terlalu penting sebenarnya, yang penting pemahamannya ya. Ada istilahnya dengan search engine marketing, kemudian ada yang dikenal dengan istilah social media marketing. Untuk search engine marketing sendiri, dia ini ada dua bagian lagi. Ada yang disebut dengan SEO, search engine optimization, dan SEA gitu ya, search engine advertising. Jadi kalau bahasa mudahnya, yang SEO ini dia sifatnya itu organik gitu ya. Dia bisa tidak berbayar. Tapi kalau yang ini lebih sifatnya itu kita masang iklan, advertising. Jadi kita masang iklannya itu di mana? Di search engine. Search engine seperti Google gitu ya, yang kita kenal, yang sangat terkenal ya, walaupun ada search engine yang lain ya. Jadi kalau SEO ini dia kita lebih gini,
kita mau produk kita ini naik di halaman satu Google ketika dicari orang, tapi by organik gitu ya. Jadi dengan teknik organik, bukan teknik yang berbayar. Tapi kalau yang advertising ini, SEA ini kita masuk di halaman satu Google, tapi dengan beriklan ataupun berbayar. Kemudian juga sama ini yang kedua ya, social media marketing. Ada yang dikenal dengan social media optimization. Jadi SMO ini dia lebih kepada optimisasi secara gratis gitu ya. Jadi ketika orang mencari sesuatu di search bar media sosial, apakah search bar Facebook, search bar Instagram, TikTok dan lain sebagainya, itu yang pertama muncul itu produk kita. Dan itu kita tidak ada beriklan. Tapi kalau yang ini ya kita menggunakan iklan gitu ya. Ada yang kita kenal dengan Facebook ADS gitu ya, Facebook Advertising, ada Instagram Ads atau TikTok Ads gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi fokus kita hari ini teman-teman sekalian, kita nggak mau bicara yang iklan. Kita mau bicara sekarang yang organik terlebih dahulu. Jadi ini harus dipahami ya, kita bicara yang organik, yang kita bisa melakukannya itu ya tanpa harus beriklan, tanpa harus keluar uang dulu. Walaupun nanti akan ada masanya ketika teman-teman ingin brandnya lebih dikenal luas gitu ya, ingin memaksimalkan cakupan ataupun target marketnya, mau nggak mau teman-teman harus berinteraksi dengan yang namanya iklan. Ini ada fasenya, ada untuk ke situ nanti tentunya. Itu nanti kita akan bicarakan pada pertemuan yang lain-lainnya tentunya. Kita bicara sekarang yang organik saja ya teman-teman. Bagaimana produk kita itu, ini contohnya ya. Ketika kita mengetikkan di Google nih, misal contoh ya, service AC di Medan. Bagaimana produk kita itu bisa muncul di sini, tapi secara organik gitu, tidak dengan iklan. Karena kalau dengan iklan itu contohnya kayak gini, mungkin kita sering googling ya, ada suatu kebutuhan, ada tulisannya di sini ad gitu ya, atau ADS atau iklan. Jadi memang masuk di halaman satu Google gitu, tetapi dia berbayar. Tentunya kita akan keluar uang juga. Ini teman-teman ya, jadi kita bicaranya fokusnya adalah di sini. Bagaimana produk kita itu bisa masuk di halaman satu Google tanpa beriklan. Ini akan kita share. Walaupun ini tentunya materinya sangat luas sekali ya tentang SEO ini ya, Search Engine Optimization. Tapi ya saya harap ini pertemuan hari ini bisa menjadi fundamental gitu ya, menjadi pertemuan yang membangun fondasi berpikir teman-teman terkait dengan SEO itu sendiri. Walaupun nanti saya akan jabarkan juga mengenai teknik-teknik praktisnya, bagaimana teknik praktis dan mudah gitu ya, supaya kita bisa masuk di halaman satu Google. Tapi secara keseluruhan mungkin waktu kita tidak cukup gitu ya, tapi saya akan memaparkan yang semaksimal mungkin lah dalam pertemuan kita hari ini. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan. SEO, mungkin kita berpikir teman-teman, kalau bicara search engine optimization, tentu kita berpikirnya harus punya website dulu dong, gitu Mas. Jadi harus punya website dulu. Jadi kita harus beli domain gitu ya, kita beli hosting dulu gitu ya, baru kita bisa masuk produk kita di halaman satu Google. Ini satu pemikiran yang tidak salah memang gitu ya, tapi kurang luas berarti mainnya gitu ya, kurang jauh mainnya, karena taunya hanya sebatas itu gitu ya, atau kalau bahasa sekarang itu kopinya kurang pahit berarti yang diminumnya. Ini teman-teman sekalian, ternyata kita tidak harus memiliki website terlebih dahulu gitu ya, kita bisa juga masuk di halaman satu Google itu dengan website gratisan. Jadi kita tidak harus memesan dulu website atau membuat website dulu www.com atau .id gitu ya dan sebagainya. Kita bisa masuk di halaman satu Google dengan website gratisan. Ini teman-teman, menariknya di sini. Karena saya ingat banget itu dulu waktu tahun 2013 ya, saya pertama kali kenal dunia digital marketing ini, saya juga berpikir yang sama gitu. Sampai saya itu mesan website sama teman saya gitu ya. Ingatnya saya berapa ya kemarin ya, satu website itu dengan desain yang seadanya aja itu 700.000 tahun 2013. Dan teman saya ini anak Unimed juga gitu ya. Jadi 700.000 bisa dibayangin itu. Padahal sebenarnya kita bisa memanfaatkan website-website gratisan untuk bisa masuk ke
halaman 1 Google. Oke, sebelumnya teman-teman sekalian, kenapa ini menjadi penting? Kenapa penting untuk masuk di halaman 1 Google gitu ya? Ya tentunya ketika orang mempunyai suatu masalah gitu ya, atau kebutuhan tertentu, ya orang-orang sekarang ini kan udah googling gitu ya. Mereka mau A, B, C, D itu googling, bla 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 bla. Nah, jadi ketika produk kita atau bisnis kita itu bisa masuk di halaman 1 Google-nya, ya tentu itu akan sangat menguntungkan bagi kita. Nah, dan bisa jadi ini yang saya khawatirkan ya Pak Fikri dan juga Mas Fikri juga. Semoga nanti dengan teknik yang saya ajarkan ini nanti teman-teman jangan berubah haluan dulu ya. Nah, fokus dulu nanti pada bisnis yang sekarang sedang dijalankan. Karena memang nanti sangat-sangat menggoda ini apa yang akan saya jelaskan hari ini gitu ya. Oh, semudah itu ternyata bisa masuk halaman 1 Google gitu ya. Jadi kepikiran untuk pindah fokus ke jualan yang lain. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Saya harapkan teman-teman sekalian ya fokus dulu menggunakan teknik yang akan saya jelaskan ini untuk mengembangkan bisnis yang ada sekarang ini. Ini saya ingatkan di awal karena kalau saya di posisi teman-teman juga ini akan tergiur juga nanti tentunya untuk mencoba apa yang akan saya ajarkan. Oke, kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, jadi untuk masuk di halaman 1 Google dengan teknik search engine optimization itu bisa website berbayar dan gratisan. Nah, ini fundamentalnya dulu ya kita jelasin ya. Website berbayar gitu ya. Ya contohnya www.blablabla.com.id gitu ya. .xyz gitu ya dan lain sebagainya. Ada banyak domainnya. Ini disebut dengan domain. Nah, jadi yang harus disiapkan kalau pakai website berbayar, ini ada beberapa yang harus kita pahami ya. Kita harus beli domain dan hosting dulu ya. Apa itu domain? Ya ini tadi alamat website kita ya. Apa itu hosting? Nah, nanti bisa di googling sendirilah ya. Hosting itu dimaksud hosting itu seperti apa. Tapi kalau bahasa mudahnya itu hosting itu adalah tempat penyimpanan data kita di internetnya gitu ya. Penyimpanan data website kita. Itulah lebih kurang makna dari hosting ya. Kemudian teman-teman sekalian, nama domainnya itu, yang ini tadi ya, www bla 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 ini, itu harus disesuaikan dengan, ada istilahnya kalau di digital marketing itu KK ya, bukan kartu keluarga. KK ini artinya adalah kata kunci. Jadi nama domainnya harus sesuai dengan kata kunci bisnis. Ini kadang ada egoisme gitu ya. Yang terjadi di antara para pebisnis ini ya, mereka memilih ini antara ingin menonjolkan nama brandnya mereka atau menonjolkan kata kunci dari bisnis mereka. Sekali lagi ya, menonjolkan brand ataukah menonjolkan kata kunci dari bisnis mereka. Saya ambil contoh seperti ini. Yang tadi saya sempat kasih contoh nih. Ada servis AC di Medan. Coba kita lihat di sini yang nongol ini websitenya adalah website yang berbayar ya tentunya ya, yaitu serviceacmedan.com. Kalau kita lihat di sini teman-teman, di sini di nama websitenya, domain websitenya ini kata kunci bisnisnya atau brandnya? Coba saya tanya, kata kunci bisnisnya atau brandnya? Boleh dijawab di dokumennya? Yang menjadi alamat domain dari websitenya ini adalah kata kunci bisnisnya atau brand dari bisnis tersebut. Coba. Kata kunci, oke. Kayaknya sedang malas ngomong ini ya. Oke, kakak, oke, dari kolom komentar ya. Oke, baik. Oke. Jadi kata kunci, benar ya. Jadi terkadang kita itu berpikir gini, maulah brandnya yang terkenal. Jadi buat misalkan ya, teman-teman tadi jualan apa tadi? Misalkan saya ambil contoh minuman kekinian ya. Tadi apa di sini saya ambil contoh kebab, gitu ya. Atau misalkan saya ambil bakso, ini dia. Atau es krim dulu ini, es krim. Kita ambil es krim. Jadi yang dijadikan alamat websitenya itu adalah mungkin nama brandnya, misalkan es krim Hello Kitty gitu ya. Jadi hellokittyicecream.com. Ini teman-teman harus terkadang menepis ego teman-teman ya, karena memang yang diprioritaskan oleh Google itu adalah website-website yang mengandung kata kunci pada domain mereka. Sekali lagi saya sampaikan ya, yang diprioritaskan Google untuk masuk di halaman pertama adalah website-website yang mengandung kata kunci
pada domain atau alamat website mereka. Jadi bukan brandnya gitu. Makanya nanti teman-teman sekalian ya kadang harus mengalah gitu ya. Jangan brandnya dulu dinaikin, kecuali nanti sudah terkenal gitu ya, bolehlah ditambahin brandnya. Ini dia. Jadi kita harus fokus ke kata kunci dulu ya teman-teman sekalian. Oke, berikutnya teman-teman sekalian kita lanjut. Dan ini cenderung lebih ribet ini. Kalau SEO untuk website berbayar itu SEO-nya itu dia ada dua bagian. Ini sering dikenal istilahnya dengan SEO on page gitu ya, di dalam websitenya sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua adalah teknik SEO off page, dari luar websitenya. Ini tentu lebih ribet gitu ya teman-teman kalau harus membangun website berbayar sendiri untuk bisa masuk di halaman satu Google. Kemudian berbayar ya, kita harus beli domain, kita harus beli hosting gitu ya. Intinya kita harus membangun websitenya lagi lah, desain websitenya dan sebagainya. Kemudian ini butuh waktu tentunya yang relatif lama, karena ibaratnya website kita itu baru lahir, terus pengen masuk langsung ke halaman satu Google gitu ya. Ya tentu itu butuh waktu. Nah ini teman-teman sekalian harus pahami. Tetapi, ini dia. Website yang berbayar seperti ini akan sangat kuat, akan sangat cocok gitu ya, untuk persaingan kata kunci yang istilahnya itu adalah short tail keyword. Atau bahasa mudahnya itu adalah kata kunci yang pendek. Ini biasanya terdiri dari 2 atau 3 kata. Nah, contoh misalkan Service AC Medan gitu ya. Service AC Medan seperti yang saya sampaikan. Service AC Medan itu ada 3 kata ya teman-teman sekalian ya. Itu termasuk dalam short tail keyword atau kata kunci yang pendek, 2 sampai 3 kata. Jadi kalau untuk yang pendek seperti ini kata kuncinya, itu tingkat persaingannya untuk bisa masuk di halaman satu Google itu tentu akan lebih berat ketimbang kata kunci kita itu terdiri dari 4, 5, atau mungkin 8 kata. Nah, itu akan lebih mudah dia masuk ke halaman satu Google. Nah, jadi kalau teman-teman nanti mau main yang misalkan es krim Medan gitu ya, es krim Medan itu termasuk yang ini ya, mau nggak mau nanti ya harus bermain di website berbayar ini gitu. Tapi nanti kita bisa kasih solusi yang lain, nggak mesti harus kita buat website terlebih dahulu teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan. Masuk ke, ini dia. Website gratisan. Ini sengaja saya nggak langsung masuk ke website gratisan dulu ya Mas Fikri ya. Supaya teman-teman ini bisa paham ini, fondasinya tentang SEO ini seperti apa. Website gratisan yang bisa kita gunakan adalah YouTube gitu ya, Google My Business, fanpage gitu ya, atau halaman Facebook. Jadi bukan akun personal Facebook ya, tapi yang halaman fanpage-nya. Kemudian Instagram kita, kemudian ada namanya nanti website namanya medium.com. Kemudian ada icu.com gitu ya, ada carousel.com, ada pinterest.com gitu ya. Ini semua ini bisa kita gunakan dan ini gratis gitu ya. Ini bisa kita gunakan untuk produk kita masuk di halaman satu Google. Dan ini gratisan. Kita akan coba maksimalkan lah pembahasannya nanti sejauh mana ya untuk kita jelaskan. Kemudian ini tadi kelebihannya ya, tidak perlu beli domain hosting. Kemudian kita tinggal optimasi postingan saja gitu ya. Optimasi ini bahasa mudahnya apa ya? Optimalisasi postingan. Jadi kita buat postingan itu, buat judul, buat deskripsinya itu nggak sembarangan, tapi betul-betul kita buat judul ataupun deskripsinya itu sesuai dengan yang dimau Google. Itu ya, membuat judul postingan, deskripsi postingan sesuai dengan yang dimau Google. Itulah yang disebut dengan optimasi tadi ya. Dan ini gratis ya, walaupun nggak sepenuhnya gratis. Kita butuh mengeluarkan duit juga untuk biaya internet dan lain sebagainya. Kemudian ini waktunya relatif singkat gitu ya. Terutama nanti kalau kita pakai website-website yang memang punya Google itu sendiri. Contohnya YouTube gitu ya. YouTube itu kan punya Google ya, sudah diakuisisi Google dahulu ya. Terus Google My Business dan lain sebagainya. Kemudian ini cocoknya memang yang gratisan untuk persaingan medium or long tail keyword. Jadi untuk kata kunci bisnis yang memang medium ataupun yang panjang, yang lebih dari 3 kata itu tadi. Dan bersyukurnya teman-teman sekalian, sekarang orang-orang kalau mau mencari sesuatu di Google itu biasanya itu katanya itu sangat spesifik, sangat detail. Contoh misalnya,
Dia mau mencari es krim gitu ya. Jual es krim di Medan. Jadi nggak cukup sekedar jual es krim aja gitu ya, tapi jual es krim di Medan. Bahkan ada yang lebih detail lagi, jual es krim di Medan Tembung. Nah, ini sering kita jumpai. Jadi karena supaya mereka nggak jauh-jauh gitu ya. Nah, jadi bersyukurnya kita tren user internet sekarang ini sudah memang mencari sesuatu di Google itu dengan kata kunci yang sangat detail. Nah, jadi ini sangat cocok untuk kita kembangkan nanti teman-teman sesuai dengan bisnis teman-teman sekalian. Oke, baik. Selanjutnya, ini dia. SEO itu paling tidak harus ada 4 hal yang kita siapkan ya teman-teman sekalian. Ini harus dipahami. Untuk memaksimalkan teknik search engine optimization, masuk di halaman satu Google tanpa beriklan gitu ya, tanpa harus buat website yang berbayar, itu ada 4 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kita harus menentukan kata kunci dari bisnis kita. Nah, ini akan kita bahas sangat detail. Riset kata kunci. Dan boleh saya sampaikan bahwasanya hampir 70% dari teknik SEO ini intinya adalah sebagus apa kita meriset kata kunci kita. Sebagus apa, sebaik apa kita menentukan kata kunci terkait dengan bisnis kita. Nah, makanya nanti ketika saya jabarkan mengenai kata kunci ini, tolong benar-benar diperhatikan gitu ya. Dan nanti silahkan dipraktekkan ke bisnis teman-teman sekalian. Ini akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, bicara konten, kita harus menyiapkan konten ya teman-teman sekalian ya. Apakah kontennya itu dalam bentuk gambar, foto, ataukah dalam bentuk video, ataukah dalam bentuk PDF gitu ya, atau tulisan, atau yang lainnya teman-teman sekalian. Bisa kita variasikan. Kemudian yang ketiga, web. Nah, ini web gratisan ini tadi ya yang kita pilih. Kita harus memilih nanti apakah pakai YouTube kah, Google My Business kah, Facebook, dan lain sebagainya. Boleh satu dulu gitu ya, atau nanti kalau sudah expert gitu ya, sudah mahir, boleh mencoba beberapa di antaranya. Kemudian yang terakhir adalah backlink. Backlink ini dia bahasa mudahnya untuk yang tadi saya sampaikan, SEO off page-nya. Jadi SEO dari luar website kitanya. Ini nanti akan kita bahas ya, tapi nanti mungkin untuk beberapa kata kunci nggak harus sampai ke tahap backlink ini kita hanya 1, 2, 3 ini saja sudah oke. Kita sudah bisa masuk di halaman satu Google. Oke, sejauh ini coba saya mau tahu dulu gimana, masih sanggup mengikuti materinya sebelum saya lanjutkan? Masih sanggup? Coba silakan tulis di kolom komentar. Masih ya? Oke. Kira-kira mau nggak produknya masuk di halaman satu Google? Coba saya tanya dulu. Mau gitu ya, jelas lah ya. Siapa yang nggak mau gitu ya? Kalau masuk di halaman satu Google ya cuan dong artinya gitu ya. Nambah penghasilan, bisa-bisa ntar kuliahnya tertinggal gitu ya. Ya kalau bisa jangan lah ya. Nah, ini hanya sampingan dulu sebelum nanti menjadi bagian intinya. Oke, baik teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Oke. Kita masuk sekarang ini ke step yang pertama ya, mengenai keyword gitu ya. Bagaimana kita menentukan atau mencari kata kunci yang baik tentang bisnis kita. Izin Mas Fikri, apa kelihatan slide-nya saya Mas Fikri? Kelihatan Mas. Kelihatan ya, oke. Saya ragu nih, takut ntar yang saya ngomong gitu ya, nggak sejalan dengan slide-nya. Oke, baik teman-teman sekalian, kita masuk ke bagaimana menentukan keyword yang pas gitu ya. Keyword yang sesuai untuk bisnis kita, tapi sekali lagi bukan hanya sesuai dengan bisnis kita, tapi juga sesuai dengan yang dimaunya Google. Ini penting. Jadi kalau kita buat sekedar keyword biasa aja, tapi ternyata nggak kayak gitu, aku nggak mau yang kayak gitu kata Google, ya akhirnya apa? Kita nggak bisa masuk di pencarian prioritas gitu ya, page 1 dari si Google ini tadi. Jadi kita harus menentukan keyword yang memang sesuai dengan maunya Google. Oke. Yang pertama teman-teman, langkahnya terkait dengan keyword ini tadi yang saya sampaikan di awal tadi ya. Teman-teman sekalian harus bisa menentukan kata kunci utama dari bisnis teman-teman sekalian. Ini kita singkat dengan istilah KKU. Nah, coba ya, ini pelan-pelan diingat ya. Ntar saya akan banyak menggunakan singkatan-singkatan seperti ini ke depannya. Teman-teman harus menentukan kata kunci utama atau KKU dari bisnis teman-teman sekalian. Dan itu harus terdiri dari 2 kata. Nah, ini dia. Kata kunci utama itu harus terdiri dari 2 kata.
Nah, contoh tadi, kalau kita lihat tadi ada es krim, bolehlah ya, karena kalau es aja kan ada banyak jenisnya. Ada es teler gitu ya, ada es apa gitu, sama es krim. Jadi ada 2 suku kata. Kalau yang lain coba, saya mau tes ini. Kata kunci yang dikenal masyarakat terkait dengan produk teman-teman itu apa? Coba 2 kata, boleh dituliskan di kolom komentar. Teknologi terapan, belum kena. Ini teknologi terapannya itu apa gitu? Detailnya seperti apa, Mas? Apakah contohnya misalkan nanoteknologi, itu juga teknologi terapan gitu ya? Coba apa ini 2 kata kunci utama bisnis teman-teman? Ini harus bisa nemukan ini dulu. Kalau enggak ini kita akan kesulitan untuk melanjutkannya. Contohnya tadi misalkan apa? Servis AC, baju batik, gitu ya contohnya ya. Servis AC, baju batik, kemudian apa lagi misalkan? Baju laboratorium gitu ya, kursi roda, es boba gitu dan lain sebagainya. Parfum kemenyan, cocok. Ini dia kata kunci utamanya itu, parfum kemenyan ya. Agak aneh dikit ini kayaknya Mas Fikri ya. Agak unik ini. Oke. Ntar dikira apa gitu ya kalau pakai parfumnya. Tapi bagus, unik ini, kreatif ya. Bisa memancing apa ini? Antusiasme pasar ini ya. Yang lain silakan coba. Kalau yang tadi saya lihat ada minuman kekinian gitu ya. Minuman kekiniannya spesifiknya apa gitu, teman-teman. Ini tadi mie instan, boleh ya kan? Minuman jelly, bakso kulit pisang, bolehlah ya, bakso pisang, boleh kita singkat kayak gitu saja, bakso pisang. Kemudian ada lagi misalkan minuman boba, boleh ya. Oke, minuman kesehatan, oke, it's okay. Minuman kesehatan, oke. Pisang crispy, nih pas gitu ya, pisang crispy. Ini kata kunci utama. Oke, cukup. Jadi teman-teman saya harapkan sudah memahami apa yang dimaksud dengan kata kunci utama bisnis ya. Jadi teman-teman harus punya ini dulu gitu ya. Nah, apa nih yang terdiri dari 2 kata itu tadi? Contohnya lagi misalkan apa? Les privat gitu ya, misalnya ya, les privat. Kemudian apalagi misalkan? Kalau dulu itu ada apa? Jasa travel gitu ya, travel wisata gitu dan lain sebagainya. Jadi itu dia kata kunci bisnisnya itu harus terdiri dari banyak ini ya, bolu wortel, martabak bangka, risol mayonnaise, makanan pakcoy, dan lain sebagainya. Itu dia. Jadi saya rasa sudah paham lah ya apa yang dimaksud dengan kata kunci utama dalam bisnis ini. Kita lanjut. Berikutnya, ini kita bagi tadi ya, ada 2 jenis kata kunci. Yang tadi saya sampaikan ada kata kunci pendek, itu dan satu lagi ada kata kunci panjang. Nah, ini dia. Jadi, kata kunci pendek itu terdiri dari 2 sampai 3 kata. Kata kunci panjang, long tail keyword itu terdiri dari minimal 4 kata. Ini ada 4 bahkan sampai 8 kata ya, teman-teman sekalian. Ini nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menemukannya. Kemudian kalau yang short tail keyword itu dia persaingannya biasanya berat gitu ya untuk masuk ke halaman 1 Google karena singkat sekali gitu ya sampai ke sedang. Jadi medium lah persaingannya. Nah, contohnya jual handphone, servis AC, jasa les privat. Kemudian tadi apa misalkan kalau kita mau memaksimalkan es krim pisang gitu ya atau bakso kulit pisang, itu dia masih umum gitu ya. Ini yang disebut dengan short tail keywordnya tadi. Jadi kalau dia hanya terdiri dari 2 sampai 3 kata atau hanya terdiri dari kata kunci utama dari bisnis kita tadi. Dan yang lebih mudah memang teman-teman, dan ini yang banyak dicari orang itu adalah yang long tail teman-teman. Jadi dia contohnya gini dia, jual handphone bekas di Medan. Jadi ada berapa kata nih? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jasa les privat bahasa Inggris di Medan. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kata dia. Dan yang gini-gini untuk masuk ke halaman 1 Google-nya itu relatif lebih mudah gitu ya. Nanti akan kita coba praktekkan dengan salah satu bisnis teman-teman sekalian ya. Jadi ini harus dipahami ya, kita nanti akan bermain kalau untuk yang media gratisan ini pakai yang long tail keywordnya. Toh juga ini juga yang banyak dicari orang nanti di Google. Nanti kita akan ambil sampling ya dari salah satu bisnis teman-teman sekalian. Selanjutnya, ini dia. Ada yang dikenal dengan istilah KKO ya, kata kunci optimasi.
Nah, inilah kata kunci yang dimau oleh Google. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, optimasi itu tadi. Jadi rumusnya itu, gini dia teman-teman sekalian. Kontak ditambah BK, nah ini bukan bimbingan konseling ya, nanti akan saya jelasin, ditambah KKU, kata kunci utama, ditambah KT. Nah, apa itu? Kita akan lihat. BK itu adalah buying keyword. Nah, jadi buying keyword contohnya adalah jual, beli, produsen, agen, reseller, distributor, supplier, pabrik, jasa, toko, sedia, menyediakan, dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan istilah apa? Buying keyword. Karena biasanya orang yang mengetikkan sesuatu di Google itu nggak langsung ke kata kunci utama bisnisnya. Misal, jual es krim di Medan. Kan nggak dibilangnya aja es krim di Medan. Kadang mau dia membuatnya jual es krim aja. Nah, jual es krim di Medan. Ada buying keywordnya di situ. Atau mungkin ada yang mencari apa tadi contohnya yang lain, misalkan risol mayonnaise saya buat ya. Jadi dia buat gini, produsen risol mayonnaise di Medan. Ah, gitu dia. Jadi ada buying keyword gitu dari yang diketikkan mereka di Google. Kemudian ada lagi misalkan supplier, apa nih ambil contohnya ya. Pisang crispy gitu, atau mungkin lebih gede dikit lah ya, apa ya, distributor pisang crispy. Karena mungkin aja dia mau pesan dalam jumlah yang besar gitu ya, dia tentu ngetiknya itu distributor gitu dan lain sebagainya. Nah, jadi harus ada buying keywordnya nanti di kata kunci optimasinya. Kemudian tambah KKU ini tuh ya tadi ya kata kunci utama. Jadi kayak tadi misalkan produsen bakso pisang. Nah, jadi produsen itu adalah buying keywordnya, bakso pisang adalah kata kunci utamanya, dan satu lagi adalah plus KT. Nah, KT-nya adalah kota target. Itu tadi yang saya sampaikan, orang-orang itu ingin mencari kebutuhan mereka yang berada di tempat mereka gitu. Nah, ini harus benar-benar teman-teman pahami. Jadi kalau tadi misalkan produsen pisang crispy di Medan. Nah, kalau lebih detail lagi, lebih keren lagi gitu ya. Produsen pisang crispy di Medan Tembung. Produsen pisang crispy di Binjai, gitu ya. Produsen bolu wortel di Stabat. Nah, itu dia yang disebut dengan kota target. Nah, ini teman-teman harus pahami ya mengenai kata kunci optimasi. Sekali lagi, kenapa harus kita buat seperti ini? Karena seperti inilah kata kunci yang memang disukai oleh Google. Nah, ini teman-teman sekalian harus pahami. Dan orang-orang mencari kebutuhan mereka itu dengan format yang lebih kurang seperti ini. Nah, dan nanti di sini teman-teman bisa tambahi dengan kontak teman-teman ya. Jadi buat misalkan 0822 gitu ya. Nah, dan saran saya kalau untuk kontak ini ya teman-teman sekalian itu dibuat tanda strip setelah 4 angkanya. Nah, contoh misalkan ya saya buat di sini, wait, slide-nya nggak ada di sini ya. Oke, sambil contohnya misalkan 0822 9800 1788. Nah, ini nomor handphone saya yang lain gitu ya. Jadi misalkan tadi apa? Produsen pisang crispy di Medan. Nah, ini ya. Nah, ini teman-teman sekalian. Jadi dia harus dimulai dengan handphone ataupun nomor kontak teman-teman sekalian. Kenapa? Nah, karena gini, ketika orang mengetik sesuatu di Google, udah langsung ada nomor yang bisa dihubungi di judul postingannya. Mereka ini manusia ini ya, kalau kita lah mungkin, kita orang-orang itu nggak mau ribet untuk mengklik linknya lagi teman-teman sekalian. Ini harus dipahami. Ini mungkin tabiat manusia itu maunya simple aja gitu, nggak mau ribet. Nah, jadi nggak mau ngeklik linknya pun nggak mau. Yang penting ketika dilihat di Google, oh ini nih postingan yang ada nomor handphonenya, ini aja lah langsung dihubungi gitu. Nah, itu kenapa dia penting sekali untuk langsung memasukkan nomor handphone di judul postingan kita. Nah, ini berangkat dari apa ya, psikologisnya manusia yang mungkin nggak mau repot gitu ya untuk ketika mencari sesuatu. Jadi harus ada nomor handphonenya di depan. Nah, ini yang disebut dengan tadi saya sampaikan apa? Kata kunci optimasi. Nah, ini silakan kalau ada nanti yang mau ditanyakan disimpan dulu pertanyaannya ya. Nah, ini tadi saya mulainya 15 ya Mas Fikri ya. Ini kita belum ke apa ini belum ke praktiknya ini ya. Oke, kita lanjutkan aja dulu ya. Kita agak gas dulu ini.
Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ini ada salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk menentukan kata kunci optimasi apa yang banyak dicari orang di Google. Sekali lagi, kata kunci optimasi apa yang banyak dicari orang di Google, kita bisa menggunakan tools yang disebut dengan apa? Google Suggestions, gitu ya, atau sarannya Google, gitu ya. Saya ambil contoh teman-teman sekalian. Wait. Saya coba Agak stop takut juga share sih screen. sama ini ya. Olah. Oke, saya coba stop share screen dulu. Kayak mana? Pergilah dulu Oke. kita dulu ya. Iya, ada yang sedang apa itu sepertinya ya. Oke, baik. Seluruh layar aja ya saya share. Oke. Oke, kelihatan Google saya Mas Fikri sebelumnya? Kelihatan Mas, jelas. Kelihatan ya? Oke. Jadi silakan nanti teman-teman untuk tahu sugesti dari Google ya terkait dengan produk kita. Teman-teman bisa buka google.com biasa ya. Saya ambil contoh misalkan es krim lah ya. Es krim. Nah, ini adalah yang disebut tadi dengan istilah apa? KKU tadi ya, kata kunci utama dari bisnis kita. Di Medan, kalau misalkan mau fokusnya di Medan dulu ya. Nah, kemudian kita spasi, kita balikan lagi di sini. Kita boleh, ini muncul di sini dia teman-teman sekalian. Suggestionnya dari Google itu apa aja yang banyak diketik oleh orang. Jadi contoh kalau saya mulai dari huruf A, ini agen es krim. Tapi es krimnya di sini ice gitu ya. Tentu berbeda nanti dia. Contoh lagi misalkan saya ketik B, jual bubuk es krim. Ini kata kunci yang kayak gini-gini, teman-teman kumpulkan. Gitu ya, kumpulkan di Word gitu ya, ataupun di Google Docs, ini dirangkum. Karena nanti kita akan buat postingan sebanyak kata kunci suggestion dari Google ini. Sekali lagi kita akan buat postingan sebanyak kata kunci yang disuggest oleh Google ini. Jadi silakan dikumpul, berarti jual bubuk es krim di Medan ya kan. Apalagi misalkan, ini kafe, kayaknya kalau bukan kafe berarti nggak usah gitu ya. Misalkan dia nih jual ya tentunya kata kunci apa tadi buying keywordnya ya dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan yang disebut dengan Google Suggestion itu tadi teman-teman sekalian untuk menentukan kata kunci optimasinya. Nah ini ya, ingat kata kunci optimasi, ada nomor handphone dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini ada satu lagi tools yang bisa kita gunakan untuk menentukan kota mana atau daerah mana yang banyak mencari kata kunci terkait bisnis kita. Kata kunci utama bisnis kita. Jadi kita bisa melihat ini, Google itu luar biasa gitu ya, memang bisnis data gitu ya, big data Google ini. Jadi dirangkumnya semua orang yang ngetik apapun di Google itu nggak dihilangkan begitu saja gitu, tapi disimpan dalam penyimpanan mereka. Jadi mereka bisa menghitung itu berapa orang yang mencari kata kunci ini dan lain sebagainya. Nah, termasuk ini untuk kota target kita bisa menggunakan tools yang namanya Google Trends. Nah, ini kita langsung praktik ya, coba ya. Silakan diketik aja di browsernya Google Trends. Nah, ini ya, kita ambil yang paling atas ini tadi teman-teman sekalian. Ini yang pertama udah masuk sampai kemari, pastikan di sini negaranya adalah Indonesia gitu ya. Jangan pula nanti Afghanistan. Nah, itu ya, apalagi Ukraina, Rusia, Aljazair ya. Nah, ini pastikan negaranya adalah Indonesia. Supaya kita tahu nanti kota-kota di Indonesia yang banyak mencari kata kunci utama dari bisnis kita. Oke, ini pilih Indonesia ya. Nah, kemudian di sini silakan diketikkan kata kunci utama bisnis kita. Saya ambil contohnya yang lain ya. Misalkan saya cari ini martabak Bangka. Coba kita cek. Martabak Bangka. Nah, ini ya. Harus dua ya, teman-teman ya. Harus dua kata ya. Kita enter, kita klik di sini. Oke, kita lihat di sini teman-teman untuk 12 bulan terakhir ya, kelihatan di sini pencariannya. Yang paling banyak mencari martabak Bangka adalah orang-orang yang tinggal di Kepulauan Bangka. Iya pula gitu ya, sesuai dengan nama daerah mereka. Jadi ini banyak mencari itu di Aceh gitu ya. Banyak ini yang mencari martabak Bangka. Di Sumatera Utara ternyata banyak. Kalau kita coba ini, kita klik subwilayahnya ya, kota, kita coba breakdown.
Medan. Jadi teman-teman kalau mau mainnya di Medan dulu ini cocok nih karena banyak ini populer di Medan. Tapi kalau misalkan mau lebih lanjut go nasional, ya teman-teman bisa menyasar kota-kota yang ada di Bandar Lampung, Palembang gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya kalau untuk martabak Bangka. Contoh lagi saya ambil contoh apa ya? Bakso. Nah, coba bakso pisang. Ada nggak ya kira-kira ya? Karena agak-agak sedikit mungkin yang mencari ini. Bakso pisang. Coba saya cari. Oh, oke. Ini kabar gembira ini untuk teman-teman yang jualan bakso pisang ini ya. Bakso full pisang. Ternyata banyak ini yang mencari teman-teman sekalian. Jadi ada yang dari Jawa Tengah. Ini banyak ini mencari bakso pisang. Nanti teman-teman tinggal promosinya. Kalau kita bicara SEO ini kan Google. Berarti kan bukan cuma lokal kita doang ya. Jadi kita harus berpikir ntar target market kita itu juga dari provinsi lain. Nah, ini harus ke sana berpikirnya karena udah internet gitu kan, udah globalisasi dan lain sebagainya. Jadi Jawa Tengah. Jadi teman-teman bisa menyasar nanti kota-kota yang ada di Jawa Tengah gitu. Nah, karena ini lapak bener gitu untuk jualan bakso pisang. Daripada teman-teman jualan di Medan yang tentu marketnya itu nggak ada gitu ya, permintaan marketnya nggak ada, itu namanya buang-buang energi, buang tenaga dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya Google Trend ini. Kita harus tahu daerah mana yang memang benar-benar menginginkan produk kita. Nah, ini harus dipahami ya. Jadi kalau kita cek di sini detailnya ya kota, kotanya nggak ada di sini disampaikan. Tapi intinya adalah teman-teman minimal itu bisa menyasar ibu kota atau kota-kota besar yang ada di provinsi ini. Kalau kita lihat di sini Medan ada nggak? Nggak ada ya Mas Fikri ya, nggak ada Medan untuk bakso pisang gitu. Artinya di Medan itu apa itu kata orang. Jadi nggak terkenal. Jadi harus pintar-pintar menentukan lokasi targetnya. Ini yang saya sampaikan tadi. 70% dari SEO itu adalah gimana kita bisa menentukan kata kunci dari bisnis kita. Satu lagi saya ambil contoh ya. Coba ini. Ayo, siapa yang mau diambil contoh ini coba? Papin Kalistung, papin atau papan ya? Papan ya mungkin ini. Oke, ini ada mungkin parfum kemenyan. Oke, baik, kita search ya Mas ya, coba ya atau Mbaknya ya. Parfum kemenyan. Oke. Kita cek kemenyan. Ada nggak yang nyari parfum? Oke. Artinya ini teman-teman ini kalau untuk parfum kemenyan gitu ya, ini butuh kerja yang lebih besar ini untuk mengedukasi pasar dulu ini. Ini kesimpulannya itu dia. Jadi harus mengedukasi pasar dulu ini terkait parfum kemenyan itu seperti apa. Itu tadi yang saya sampaikan. Nggak semua jenis bisnis atau produk atau jasa itu cocok untuk teknik SEO ini. Jadi teman-teman mungkin nanti bisa berpikir menggunakan teknik digital marketing yang lainnya gitu ya. Tapi bisa aja nih dari SEO. Nanti kita coba buat postingannya Mas Fikri ya, parfum kemenyan ya. Pastinya lebih mudah ini masuk Google. Ini ya. Silakan nanti kita akan coba ini kan. Mungkin satu-satunya postingan di Google ya. Coba kita cek dulu di awal ini ya, parfum kemenyan. Tunggu Mas Fikri. Ini memang beneran ada ini Mas Fikri, produknya nih, parfum kemenyan. Mas Fikri? Ya, belum lihat in database, kayaknya memang ada, Mas. Memang ada ya di situ ya. Oke, baik. Yuk, kita cek ini. Ini satu sisi selain memang ada tugas berat gitu ya, tapi satu sisi bisa menjadi apa ya? Pionir gitu ya di produk ini. Nah, jadi bisa jadi pemain pertama gitu ya. Coba kita cek. Parfum kemenyan. Ada nggak? Oke, udah banyak produknya ya. Mungkin saya aja yang nggak update mungkin ya. Nah, coba kita cek jual parfum kemenyan di Medan. Nah, coba. Banyaknya keluarnya dari Tokopedia ya, Lazada. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwasanya lebih cocok memang parfum kemenyan ini mainnya bukan di SEO, tapi mainnya di mana? Marketplace. Ini yang gini-gini teman-teman sekalian. Tapi boleh kalau mau coba di Google, mana tahu ada orang yang agak gitu ya, agak-agak iseng nyari di Google gitu ya. Jadi bisa teman-teman yang muncul. Nanti kita akan coba buat contohnya, sampelnya untuk parfum kemenyan ini. Oke. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Udah 15.10 Mas Fikri. Saya sampai jam berapa ini Mas Fikri? Coba dulu biar saya tahu nih membatasinya. Karena materi saya ini masih panjang nih.
Bisa Mas dimaksimalkan mungkin sampai 3/4 mungkin. 3/4 ya, oke baik 3/4. Oke, baik teman-teman sekalian, langsung aja ya. Saya rasa ini konten ini tadi yang saya sampaikan bisa berupa foto, bisa berupa video dan lain sebagainya. Ini tadi websitenya tadi harus dipilih ya, YouTube kah, Google My Business kah, Instagram, Medium dan lain sebagainya. Oke, kita coba YouTube dulu ya. Kita praktik aja nih langsung ya. Kita tes apakah benar bisa dengan website gratisan ini masuk ke halaman 1 Google. Nah, ini salah satu produk ya, walaupun sekarang ini saya lebih banyak menggunakan ilmu digital marketingnya saya itu ke sekolahnya saya gitu ya. Jadi karena bertindak sebagai marketing juga, tapi dalam konteks online-nya juga. Jadi kalau teman-teman search nanti di Google itu mungkin ya SMA Askia itu keluar semua tuh. Jadi atau mungkin nanti SMA, ini dia Islam di Medan, karena ini kata kuncinya saya ya, SMA Islam itu kata kunci bisnis gitu dan lain sebagainya. Ini muncul nih di halaman satunya ini SMA-nya kita. Nah, kalau ini nanti yang gini-gini, ini nanti promosinya ini pakai Google My Business ya, yang tadi saya sampaikan yang ini Google My Business. Jadi kalau kita mau masuk di Maps-nya Google gitu ya, kita mau masuk di Maps-nya Google, nanti kita masuknya dari Google My Business. Karena waktu kita yang terbatas, nanti teman-teman bisa googling ya, cara mendaftar di Google My Business. Jadi kata kuncinya gitu, cara mendaftar di Google My Business. Jadi boleh nanti dipelajari sendiri ya. Ini selebihnya nanti, ini dan seterusnya, ini ada website kita juga. Jadi padahal saya nggak ngetikkan nama sekolah kita detail, kata kuncinya adalah yang ini gitu ya. Jadi dia munculnya di sini. Contoh lain misalkan kemarin itu saya jualkan punya orang ya, saya main jual kambing akikah di Tanjung. Saya mainnya di Deli Serdang, Tanjung Morawa. Ini selain yang maps-nya ya, Google My Business-nya, ini bisa dilihat. Ini muncul, ini nomor saya tadi ya. Nah, kalau dilihat tadi, kalau ada yang ingat 0822 9800 1788. Nah, ini pakai apa nih? YouTube. Masuknya itu di halaman pertamanya gitu. Nah, yang lain misalkan di Binjai, kita coba ya. Masih ada nggak dia? Binjai. Wah, udah lama banget tuh, udah nggak saya support lagi, jadi udah keluar. Oh, ada nih di Binjai, tapi dia yang muncul itu adalah apanya? Facebook.com. Ini teman-teman sekalian. Jadi bukan pakai YouTube-nya, tapi pakai fanpage Facebook-nya tadi. Ini buktinya bahwasanya ya website gratisan pun itu bisa nongol gitu di halaman 1 Google-nya. Oke, baik. Itu ya, kita coba ambil contoh satu ya untuk YouTube ya. Saya kasih contoh. Nanti teman-teman mungkin di next meeting atau mungkin bisa belajar sendiri, karena yang namanya ilmu ini sebenarnya udah banyak itu di internet. Tinggal kita harus tahu kata kunci apa yang mau kita cari. Nah, itu saya jelaskan sekali lagi ya. Ilmu-ilmu ini sudah banyak bertebaran di internet, di YouTube kah ataupun di Google kah. Tinggal teman-teman harus tahu kata kunci apa yang mau kita cari. Nah, jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, cara mendaftar di Google My Business gitu ya dan lain sebagainya. Itu nanti bisa di searching lebih lanjut. Oke, kita coba YouTube ya, kita coba demo satu ya. Saya ambil contohnya yang tadi lah ya, parfum kemenyan. Kita coba. Oke, teman-teman sekalian, kita cek ya parfum kemenyan. Kita bisa buka youtube.com kita biasa. Mungkin ini sebagai materi yang terakhir dari kita ya. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusi saja saya rasa. Oke, wait, loading. Si Ayu ya. Parfum kemenyan. Kita coba. Oke. Ini perlu saya ingatkan gini ya teman-teman, itu kalau mau posting di Google pakai YouTube itu jangan pakai akun utamanya ya. Sekali lagi jangan pakai akun utamanya. Jadi contoh ini ada salah satu email cloningan saya lah ya, email-email untuk jualan. Nah, ini teman-teman gitu harus create new channel dulu ya. Jadi jangan langsung upload di sini gitu. Karena ntar gini, kalau misalkan pakai email utama teman-teman gitu ya, email utamanya itu ke-ban gitu ya, itu channel-channel yang berada di bawah email utama itu akan otomatis kena ban juga gitu. Jadi jangan pakai email utama. Jadi teman-teman silakan buat email channel baru dulu ya. Ini saya rasa bisa dicek nanti di Google caranya.
Ini boleh diklik yang ininya ya, atau boleh kemari aja langsung. Ini bagian setelan ya. Nah, setting, terus bagian yang ini, tambahkan atau kelola channel. Jadi buatlah channel yang baru teman-teman sekalian. Wait. Oh, sorry, keluar. Saya coba ulangi. Oke, saya masuk ke bagian ini tadi ya, setelan, kemudian tambahkan channel, tetap di Chrome. Oke, nah ini ya, silakan buat channel baru. Dan channel baru yang dibuat itu, ini harus diingat, harus sesuai dengan kata kunci bisnis teman-teman sekalian. Supaya dari segi nama itu pun udah sesuai, jadi cocok nih kata Google. Jadi jangan nanti brandnya yang ditonjolkan, tetapi yang ditonjolkan kalau dalam dunia SEO itu bukan brand yang ditonjolkan, tetapi apa? Kata kunci bisnis. Itu harus diingat itu, kata kunci itu harus diingat. Oke, contoh ya, saya buat lah ya, parfum kemenyan. Nah, ini hati-hati salah ketik ya, ntar beda tentu hasilnya ya. Kita coba ketik parfum kemenyan, udah pas lah ya. Kemenyan Medan, nah, misal kita buat ya, oke. Sebentar, sedang membuat channelnya, oke. Oke, wait, sudah terbuat atau belum dia? Ini ya, sudah ya teman-teman. Saya buat nih parfum kemenyan Medan ya, saya ambil. Oke, ini. Terus gini, di settingan dari YouTube-nya ini pun sendiri harus teman-teman setting ini, sesuaikan channel. Nah, ini waktu kita singkat banget nih Mas Fikri, nggak apa-apa ya. Coba kita sekedarnya dulu contohnya ya. Saya ambil contoh pakai YouTube ya. Karena setiap platform itu memang ada settingan-settingannya juga, nggak sekedar langsung posting-posting gitu. Nah, jadi ada settingannya entar. Oke, ini udah saya buat ya. Oke, kemudian ini di bagian info dasarnya ini, ini penting. Ini namanya tadi sudah, kemudian berikutnya ini terkait dengan mungkin seperti username-nya gitulah ya. Saya buat parfum kemenyan Medan. Nah, misal tersedia nggak? Oke, tersedia ya. Nah, karena mungkin baru masnya yang main ini gitu ya. Nah, yang lainnya belum ada yang main. Lanjut deskripsinya juga sama, kata kunci harus kita masukkan gitu ya. Kemenyan Medan. Ini sebanyak mungkin. Apalagi misalkan tadi yang tadi saya minta dikumpulin dari Google Suggestion, itu dikumpulin di sini semua. Jual parfum Kemenyan Medan. Nah, apalagi jual, kalau perlu pun teman-teman, kalau memang targetnya di Medan, jual parfum Kemenyan di Medan Tembung. Nah, apalagi misalkan, ini saya copy paste dulu ya. Nanti silakan dipraktekkan sendiri ya teman-teman sekalian. Ini saya buat jual parfum kemenyan di Medan, mana misalkan yang dekat, Medan Denai. Jual parfum kemenyan di Medan Baru. Nah, jual parfum kemenyan di mana misalkan, di Medan Johor. Nah, jadi kalau bisa semua kecamatan itu pun dimasukkan aja. Nah, karena kita nggak tahu orang itu mencarinya sesuai dengan daerah mereka itu di mana gitu. Nah, udah ini kita baru kita publish ya. Nah, ini untuk settingan akun channel YouTube-nya dulu ya. Oke, jadi kata kunci itu dimasukkan sebanyak mungkin. Oke, dah selesai ini saya rasa. Nanti kalau mau ngupload foto profil ataupun bannernya itu silahkan, tapi itu nggak terlalu penting ya. Oke, sekarang kita sudah selesai nih dengan channelnya yang ala kadarnya ini. Sekali lagi target kita ini bukan AdSense ya. Jadi untuk yang ini targetnya bukan AdSense, targetnya adalah gimana bisa masuk di halaman 1 Google. Nah, kalau targetnya AdSense ya beda lagi nanti pertemuan kita. Nah, ini targetnya kita masuk halaman 1 Google. Oke, kita langsung klik upload ya ini ya, buat ya. Silakan upload videonya. Ini saya ambil aja random. Tadi saya udah ada ngerekam ini sebentar. Video kita tadi di awal sudah saya buat. Nah, ini coba kita lihat sebentar. Nah, kelihatan videonya Mas Fikri ya? Kelihatan ya? Oke. Kelihatan Mas. Kelihatan ya? Oke. Jadi ini juga harus dipahami lagi. Semua tempat yang memungkinkan kita masukkan kata kunci, masukkan.
Nah, itu dia kalau kata kunci SEO itu. Semua tempat yang memungkinkan kita masukkan kata kunci, masukkan dia. Contohnya di sini apa yang mungkin? Ini nama filenya. Ini harus dibuat kata kunci juga. Nah, contohlah saya buat postingannya tadi adalah jual gitu ya. Nah, dan ini kalau untuk nama file itu dikasih tanda stripnya ya. Kemenyan di, misal saya buat lah ya, Medan Johor. Nah, saya buat gitu dulu. Jual parfum Kemenyan di Medan Johor. Dah, sekarang kita tinggal upload. Kita coba ya. Karena biasanya YouTube ini sangat cepat, ini langsung terindeks oleh Google. Jadi nggak perlu nunggu berbulan-bulan, berhari-hari gitu ya. Bisa langsung masuk dia. Oke, kita coba upload sebentar. Walaupun videonya tadi ngasal aja ya. Oke, nih kita masuk kemari teman-teman. Jual parfum Kemenyan di Medan Johor. Ingat tadi, orang itu senang kalau dia ada nomor handphonenya di depan. Jadi nggak mau ribet-ribet gitu ya. Jadi langsung nengok judul, langsung ngubungin. Nah, ini. Sebentar, ini jangan nomor saya inilah ya. Nah, kita bedakan sedikit lah ya, supaya nanti nggak dihubungi pula saya. Kalau saya dihubungi nanti jual parfum Kemenyan. Maaf mas, sudah tutup saya bilang kan. Gak lucu juga. Oke. Jual parfum, nah ini tinggal estetiknya aja ya, kita kasih huruf kapital di awalnya, di Medan Johor. Nah, udah. Kemudian di deskripsi bisa dimasukkan kata kunci, bisa masukkan dia. Nah, jadi masukkan sebanyak mungkin kata kunci di semua tempat yang mungkin. Jual parfum Kemenyan di Medan Johor, jual parfum Kemenyan di Medan, apalagi misalkan jual parfum Kemenyan di Medan, fokusnya Johor dulu ya supaya lebih kuat dia ya. Medan Johor, parfum Kemenyan. Parfum Kemenyan. Nah, inilah, dah, contohnya gitu aja singkat. Nah, thumbnailnya nanti bisa dipilih bebas ya, karena ini hanya untuk contoh aja. Kemudian ini ya, video ini dibuat untuk anak-anak ya, biar nggak ada batasan. Tampilkan lebih banyak. Nah, ini penting nih teman-teman untuk pahami di tag. Jadi selain tadi di mana tadi? Di judul, terus di deskripsi. Nanti kata kuncinya masukkan juga di tagnya. Nah, ini ya. Jadi silakan dimasukkan jual parfum Kemenyan di Johor, jual parfum Kemenyan di Medan, baru parfum Kemenyan. Nah, ini contohnya udah. Setelah ini tinggal ini skip aja, tinggal masuk ke berikutnya. Oke, kemudian berikutnya, ini aman ya kita ya, karena pemeriksaannya nggak ada ditemukan pelanggaran copyright-nya ya. Kemudian berikutnya, ini dibuat jangan pribadi, tapi dibuat publik. Karena kalau ntar pribadi ya tentu nggak bisa masuk ke Google gitu ya. Dan ini jangan dijadwalkan, langsung saja dipublish saja teman-teman. Oke. Kita tunggu prosesnya. Oke, sudah berhasil ya. Nah, nanti akan kita coba cek udah masuk di apa kita. Oke, udah. Kita tunggu ya. Mungkin sesaat lagi kita akan cek di Google. Kalau sekarang mungkin belum masuk gitu ya. Jual parfum Kemenyan di Medan Johor. Misal. Oh, ini masih yang ininya belum masuk YouTube kita ya. Kita tunggu karena baru lahir dia ya. Udah mau langsung kuliah kan agak lucu juga gitu. Oke, ini teman-teman sekalian lebih kurang ya. Nanti teman-teman bisa bisa mencobanya untuk yang lain ya. Boleh YouTube, boleh nanti Google My Business gitu. Ini YouTube tadi ya, prosesnya tadi yang saya sampaikan, Google My Business itu untuk masuk di Maps-nya Google gitu. Tapi sekali lagi judul di bisnisnya itu jangan brand, tapi kata kunci terkait dengan bisnis teman-teman sekalian. Nah, ini contohnya ya. Untuk yang Google My Business, kemudian nanti bisa juga masuk di halaman satu Google dari Facebook sama Instagram gitu ya. Nah, seperti tadi yang saya kasih contoh tadi, Facebooknya ada masuk di halaman satu Google dari Instagram. Kalau Instagram itu intinya teman-teman itu di username, kemudian di nama account, kemudian di bio-nya ini. Jadi ada 3 bagian ya. Username, nama akunnya, kemudian di bio-nya. Di sini harus banyak kata kunci. Jadi kata kunci, intinya kata kunci lah. Jadi harus ada kata kunci di ketiga poin ini. Jadi itu yang membuat dia itu lebih mudah terdetek oleh Google. Kesampingkan sementara brand. Boleh dibuat brandnya boleh. Misalkan tadi
bakso pisang Mbak Nana. Ah, boleh. Bakso pisang Mbak Nana. Yang penting ada kata kuncinya itu gitu ya, bakso pisangnya. Jangan nanti bakso Mbak Nana. Nah, bakso apa ini? Beda tentunya karena banyak itu jenis-jenis baksonya. Nah, ini teman-teman sekalian yang harus dipahami ya terkait dengan SEO. Jadi ada website isu.com gitu ya, isu. Nanti bisa backlink ini kayaknya ntar aja lah kita bicarakan karena kadang tanpa backlink pun kita itu sudah bisa berhasil ya masuk ke halaman satu Google. Oke, coba kita cek udah masuk belum dia di sini. Jual parfum kemenyan di Medan Johor. Google-nya, ya sorry, YouTube-nya belum masuk dia. Kita tunggu beberapa saat lagi. Mungkin sambil menunggu itu nanti kita mungkin buka sesi diskusi dulu ya Mas Fikri ya. Saya rasa ya. Silakan teman-teman. Mungkin nanti akan banyak hal yang mungkin belum saya sampaikan akan tersampaikan ketika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Oke, demikian saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Fikri sebagai moderator. Silakan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fahri. Teman-teman, diberikan kesempatan nih bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand dan langsung open mic ya untuk menanyakan pertanyaannya. Atau mungkin kalau masih malu mengeluarkan suara, boleh melalui kolom chat. Silakan teman-teman. Mohon maaf Mas Fikri, mungkin kalau yang ditanya itu di luar SEO juga boleh lah, selagi itu berkaitan dengan digital marketing boleh, nggak masalah, bebas. Ya, jadi bebas ya teman-teman. Silakan teman-teman yang mau boleh langsung raise hand atau melalui kolom chat. Oke, izin Mas Fikri, saya coba share ya Mas Fikri ya, sedikit ini ya, yang tadi ya. Kayaknya udah nongol deh, udah nongol deh. Kita lihat ya, teman-teman sekalian. Oke, ini saya coba pakai yang apa ya, incognito window ya, samaran ya. Kenapa harus pakai incognito? Kadang supaya hasilnya itu lebih baru. Karena kalau kita ngeklik di Google yang biasa gini, itu hasil pencariannya itu terkait dengan pencarian kita sebelumnya. Sementara kan kita mau itu kan orang mencari itu di awal itu belum pernah sama sekali gitu. Jadi kita mainnya di incognito-nya ya, atau di mode samarannya. Boleh di google.com gitu supaya masih dia nggak terpengaruh riwayat pencarian kita. Jual, kan belum ada tulisannya tadi. Kalau kita buat jual parfum kemenyan tadi udah nongol dia. Kemenyan, sorry. Boleh nanti dicari ya teman-teman sekalian kalau nggak percaya gitu ya, di Medan Johor. Oke. Oke. Kelihatan Mas Fikri di situ? Kelihatan Mas. Kelihatan ya, ini tadi teman-teman sekalian, bahkan dia mengalahkan Google My Business-nya gitu ya, dia masuknya di paling atas banget gitu ya. Ini contoh sederhananya teman-teman sekalian bahwa SEO ini dengan website gratisan pun dia worth it gitu ya. Ini kalau mainnya parfum kemenyan gitu ya. Kalau yang lain nanti silakan dipraktekkan, kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa kita berdiskusi lebih lanjut. Monggo Mas Fikri. Oke, boleh teman-teman langsung saja bertanya. Siapa dulu nih? Dari ratusan ya, masa nggak ada satupun nih? Ayo teman-teman, sayang banget dilewatkan kesempatan ini. Di luar SEO juga boleh, silakan. Yang lain mau ditanya boleh. Boleh dari kolom chat aja, silakan. Yuk teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Unimed. Gak usah sungkan-sungkan, karena saya lebih kurang kan kakak kelas kalian juga gitu ya. Jadi mungkin karena saya duluan lahir aja gitu ya, mungkin aja nanti sebaliknya Anda ini bisa jadi pemateri BPC berikutnya ya Mas Fikri ya kan? Ya, amin, amin. Amin. Silakan yang mau bertanya. Ayo teman-teman, dimanfaatkan ruang diskusi kita kali ini.
Mungkin menunggu yang lain mengumpulkan keberaniannya, Mas Fikri mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan sebagai pemantik. Atau masih pada ngetik nih? Bisa kan masih ngetik? Masih Oh bisa. iya, panjang ya pertanyaannya ya. Bisa jadi nih Mas. Ya. Monggo. Oh itu, Ah itu Mas, ada ada yang Musir. resen. Silakan Musir bisa langsung di open mic. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi, sebelumnya perkenalkan saya Musir Zreska Khairul dari PBBBK 2020. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bertanya, Pak. Saya kan ada di tim BPC ranah kemakanan kan, Pak? Kebab, istilahnya buat kebab. Jadi, saya pernah ikut terkait yang digital marketing, Pak. Lebih tepatnya ke arah ke website, Pak. Kemarin Oke. itu kalau nggak salah saya ikut namanya pelatihan yang dari Google, Pak. Google. Jadi kan tadi ada Bapak bahas di awal itu bahwasannya sebenarnya kita nggak perlu kita bisa memanfaatkan website-website yang gratisan dulu, nggak perlu sampai beli domain dulu. Kita gunakan apa-apa aja yang ada, Pak. Jadi kiranya Pak, kalau kita makai yang dari Google, Pak, kan ada itu, Pak. Dari Google yang dia gratisan untuk bisa juga promosi. Tadi juga kan ini untuk bagian BPC kan memang udah lagi jalan kan, Pak. Udah mulai jualan juga kalau kami udah jualan. Dan juga kiranya, Pak, selain promosi dari bagian website itu, Pak, apakah itu sangat berpengaruh untuk terkait BPC ini lebih lanjutnya, Pak? Atau hanya dari media sosial saja? Atau promosi YouTube itu udah cukup, Pak? Apakah harus website ini memang udah jadi patokan utama gitu, Pak? Mungkin itu sih, Pak. Terlebih dahulu dikembalikan. Terima kasih. Ya, baik. Kembali kasih Bang Musir ya. Ini kayaknya lebih cocok menjawabnya ini dari pihak UPT PKK nih Mas Fikri. Karena terkait asesmennya ini ya Mas Fikri ya. Ya, tapi kalau dari saya sendiri mungkin ya saya rasa silahkan dimaksimalkan lah semua tools teknik digital marketing yang ada gitu ya untuk ya ujung-ujungnya kan memang target kita itu adalah apa? Omset ya kan memang kan. Jadi omset. Jadi semakin banyak teknik ataupun tools digital marketing yang kita gunakan ya tentunya akan membuka semakin besar gitu peluang bisnis atau produk kita itu dikenal oleh masyarakat dan juga ya pada ujungnya ya akan dibeli mereka gitu ya. Jadi silakan semuanya itu dimaksimalkan. Jadi apa yang sudah difasilitasi oleh dari UPT PKK ini saya rasa salah satu sesi saya ini mungkin ya sesi saya karena memang waktu kita yang sangat terbatas ya yang saya sharing itu hanya optimalisasi bagi di search engine-nya gitu. Jadi silakan itu digunakan sebagai salah satu gitu. Walaupun yang lainnya juga yang ada semua itu silakan dimaksimalkan juga, Bang. Jadi ujung-ujungnya itu tadi untuk memperbesar omset kalian juga kan tentunya nanti. Jadi semua yang mungkin itu yang bisa dipakai silakan dipakai saja. Jadi kalau penilaian khususnya harus website gitu, saya rasa enggak ya Mas Fikri ya gitu ya, harus di website gitu enggak ya. Jadi dari program BPC nanti di bulan depan itu ada Monef ya, nanti di situ semua dilakukan. Iya. Jadi nanti mungkin akan terlihat nanti sejauh mana usaha kalian, apa-apa yang sudah kalian lakukan gitu ya, sebanyak apa cara yang sudah kalian tempuh untuk memarketingkan produk kalian, itu kan jadi penilaian ya Mas Fikri ya. Benar. Jadi kalau hanya satu tools aja yang dipakai dibanding nanti ada temennya yang pakai 10 tools atau teknik ya tentu beda penilaiannya. Jadi lebih ke situ saya rasa untuk ntar kaitannya. Oke, dikembalikan Mas Fikri. Oke, terima kasih Mas Fahri. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari mungkin Musir, kira-kira seperti itu jawabannya ya.
Baik Pak, terima kasih Pak atas tanggapannya Pak. Oke. Oke, izin Mas Fikri saya baca langsung dari kolom chat boleh ya? Nggak apa-apa Boleh, ya? boleh biar Mas. cepat. Boleh. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari teman kalian, Safety Sitorus. Apakah penggunaan URL Bitly dapat dijadikan media pengenalan produk kita, gitu ya? Kalau untuk Bitly sendiri itu kan dia hanya untuk menyingkat URL aja ya, Mbak ya. Nah, hanya untuk menyingkat URL kita mungkin yang sebelumnya www.bla bla 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 gitu kan bla bla bla. Nah, jadi kalau untuk pengenalan produk mungkin lebih kepada gini, orang kan mungkin nggak mau nengok yang panjang-panjang, yang ribet-ribet gitu ya. Kalau URL produknya kita atau link bisnis kita itu bisa singkat, akan membuat orang itu lebih tertarik gitu ya. Jadi suka yang simple-simple. Jadi lebih kepada kemasannya aja sih, lebih kepada tampilan yang ingin kita berikan kepada customer kita gitu ya, ataupun calon buyer kita supaya oh ini simple gitu ya, jadi nggak ribet-ribet gitu ya. Nah, jadi kalau secara apanya SEO-nya nggak ada kaitannya antara penyingkatan URL itu dengan lebih mudah masuk di Google atau lebih sulit masuk di Google. Nah, itu nggak ada gitu ya. Jadi supaya lebih, misalnya kalian buat link itu untuk di IG gitu ya. Nah, kalau linknya itu sangat panjang banget gitu kan, dibandingin hanya Bitly gitu slash apa gitu terkait dengan keyword bisnis kalian, tentu akan lebih kelihatan lebih menarik aja gitu, lebih simple. Nah, gitu ya Mbak ya, Mbak Safety Sitorus ya. Jadi kalau terkait dengan ini nggak ada gitu, mengurangi skor Google ataupun menaikkan skor Google-nya nggak ada. Oke, selanjutnya, apakah masuk ke halaman utama dapat membantu marketing Pak? Karena produk yang dijual juga tergolong mahal. Ya, tentu gitu ya. Jadi ini bisa jadi branding kalian juga gitu. Asalkan tadi saya sampaikan harus benar-benar menyasar kata kunci yang betul-betul tepat. Karena kan orang selain mencari kebutuhannya di marketplace, mencari kebutuhannya di media sosial, juga kan orang nggak sedikit juga itu yang nyarinya itu di Google gitu. Jadi ini sebagai tambahan teknik digital marketing yang bisa kalian lakukan. Jadi semua yang mungkin itu dicoba aja gitu ya, yang bisa. Jadi sangat-sangat itu tentunya ada kontribusinya nanti terkait dengan marketing produk kalian. Selanjutnya ada Ine Ramadhani Batubara. Perkenalkan, nama saya Ine, saya ingin bertanya, digital marketing pada saat ini sangat digemari. Nah, saya ingin bertanya untuk cara pemasaran melalui GoFood itu bagaimana ya Pak? Soalnya kan mereka mengenai pajak dan auto harga dagangan kita naik juga gitu ya. Nah, jadi kita harga beli secara langsung dan secara online berbeda. Apakah itu dapat mengurangi minat pembeli? Oke. Nah, ini salah satu salah satu teknik marketing yang lain gitu ya. Nah, jujur kalau saya, karena saya nggak mainnya di makanan itu, saya belum pernah daftar di GoFood gitu ya. Tapi yang pastinya kalau kalian bisa masuk ke GoFood itu luar biasa sekali. Tentu akan semakin memudahkan pelanggan Anda untuk untuk belanja di tempat Anda gitu ya. Dibandingkan kalau mereka harus datang lagi ke tempat kalian gitu ya. Ordernya lebih mudah lah kalau seandainya melalui GoFood itu. Nah, jadi kalau mengurangi minat pembeli saya rasa enggak juga, karena masalah harga itu kan rahasia dapurnya kalian yang tahu benar itu harganya berapa gitu kan ya. Konsumen hanya melihatnya itu kalau mudah dijangkau produknya, oke, nggak ada masalah dengan harga selagi memang ya mereka memang menilai produk makanan kalian itu memang enak gitu kan, memang bagus. Nah, jadi nggak mengurangi lah saya rasa. Nah, jadi kalau nanti untuk lebih detailnya, nanti kalau mau tahu prosedur daftar di GoFood, ya saya rasa sekali lagi saya bilang sudah banyak ilmu begitu bertebaran di internet. Nah, ntar bisa kalian ketika di YouTube tutorial mendaftar di GoFood, nah itu udah banyak itu saya rasa. Dan itu nggak sulit ya kalau mau serius fokus belajarnya. Oke, baik, tidak ada lagi sepertinya. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Kembalikan Mas Fikri. Oke, gimana teman-teman? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Melalui chat ataupun langsung ya. Panas. Wah,
Ina langsung pas katanya. Oke, itu teman-teman nomor WA saya. Kalau ada yang mau ditanya-tanya nanti ya Mas Fikri ya, mungkin dari teman-teman, mungkin kalau di forum ini malu-malu, boleh nanti di WA saya boleh langsung nggak apa-apa. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Nah, dengan senang hati, insya Allah saya akan jawab nanti. Oke, baik teman-teman, Fahri sudah menuliskan nomor WhatsApp di kolom chat ya. Teman-teman boleh simpan ya, dan boleh berdiskusi terkait dengan dunia digital marketing. Mungkin saya rasa sudah tidak ada lagi nih Mas yang ingin ditanyakan lagi oleh teman-teman. Ya, boleh monggo, ngikut aja. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Mas Fahri ya atas materi-materi yang telah disampaikan, ilmu-ilmu sharingnya yang telah disampaikan kepada kami, khususnya kepada adik-adik BPC tahun 2022. Nah, semoga teman-teman sekalian bisa menjadi dan langsung bisa diterapkan ya ilmu-ilmu yang telah diberikan hari ini untuk bisnis teman-teman demi perkembangan uh, bisnis teman-teman ke depannya. Mungkin Mas Pari boleh sedikit sampaikan closing statement sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada kegiatan ini. Silakan Mas. Baik, terima kasih Mas Fikri, teman-teman sekalian, adik-adik saya gitu ya, mahasiswa dan mahasiswi Unimed yang luar biasa, kalian adalah mahasiswa-mahasiswi terpilih gitu ya, silakan dimanfaatkan memang peluang sudah terlibat dalam kegiatan seperti ini untuk mengembangkan diri kalian gitu. Jujur saya dulu itu tamat kuliah 2011 ya, S1, baru mengenal digital marketing itu setelah tamat. 2011 saya tamat 2013 gitu ya. Tapi kalian ini masih kuliah tapi sudah terlibat ataupun berkenalan dengan dunia seperti ini gitu. Itu harusnya startnya itu jauh lebih cepat dari saya, dan insya Allah saya doakan hasilnya juga akan lebih luar biasa lagi nantinya. Dan adapun yang saya sampaikan hari ini, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, itu sebagai fondasi awal saja, karena memang waktu kita yang terbatas. Yang terpenting adalah teman-teman tahu nih kata kunci apa yang harus teman-teman explore lebih lanjut nantinya. Itu yang paling penting itu dia. Kata kunci apa? Misalkan tadi saya bilang cara mendaftar Google My Business gitu kan. Kata kunci yang terkait apa yang saya sampaikan tadi lah. Jadi nanti silakan, ilmu itu banyak banget di internet, sudah bertebaran itu di YouTube, di mana, di website, di Google sebagainya. Silakan nanti dikembangkan, diekspor lebih lanjut. Teman-teman pun bisa nanti googling ataupun di YouTube terkait tadi misalkan ada GoFood gitu ya, atau teknik digital marketing yang lainnya. Jadi intinya ya jangan malas belajar lah gitu ya. Alokasikan waktu minimal itu kalau untuk pengembangan bisnis kayak gini 2 jam saja itu udah cukup per hari. Sekali lagi 2 jam saja itu udah cukup per hari. Jangan menganggap itu harus 24 jam dari hari teman-teman sekalian digunakan untuk membahas tentang ini gitu ya. 2 jam aja sebenarnya udah cukup, tapi konsisten. Karena memang intinya kalau di dunia bisnis kayak gini intinya adalah ketekunan gitu ya. Ketekunan, konsistensi teman-teman sekalian. 2 jam aja per hari itu lihatlah hasilnya itu bagaimana setahun ke depan. Tapi terkadang ya itu pula yang sulit ya Mas Fikri ya, untuk konsisten itu yang sulit gitu. Tapi ya lagi-lagi ada di kita pilihannya gitu ya. Kita mau menjadi orang yang biasa atau menjadi orang yang luar biasa itu ada di kita masing-masing. Oke, tetap semangat teman-teman sekalian. Saya doakan bisnisnya sukses, bukan hanya untuk memenangkan kompetisi nasional juga ya, tapi juga nanti bisa jadi sumber pemasukan teman-teman ketika sudah tamat kuliah nanti. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Fahri atas ilmu-ilmu yang telah dibagikan kepada kami. Semoga berkah ilmunya buat teman-teman yang hari ini mau ikut dalam kegiatan hari ini. Terima kasih banyak. Mas Fikri, izin sebelumnya maaf saya potong. Nanti teman-teman yang mau slide-nya saya tadi saya kirim ke Mas Fikri aja ya untuk di-share ya. Boleh Mas. Ya, nanti di-share ntar slide-nya. Oke, kami doakan juga semoga Mas Fahri sehat selalu. Amin. Dan Mas Fikri selalu juga, kemudahan Pak rezeki biar Amin, bisa amin. berjumpa lagi dengan teman-teman kita di masa-masa yang akan datang. Demikian saja mungkin kegiatan kita hari ini.
teman-teman absensi sudah dikirimkan di kolom chat, jangan lupa diisi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dan aktif dalam kegiatan hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah teman-teman dapatkan pada hari ini dapat langsung dipraktekkan demi perkembangan usaha teman-teman. Untuk itu kami dari UPKK mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih Mas Fikri, Pak Ali, Sama-sama, izin. Pak Ali. keluar. Ya. Dendam aku dengan kau. Pinjam sepatu pakai.